Massa yang didominasi kaum Hawa atau yang biasa disebut tim emak-emak itu menuntut pemerintah kabupaten agar segera mencabut larangan atau menghentikan sementara aktivitas produksi terhadap PT Sukses Logam Indonesia atau SLI yang terletak di Kampung Cengkok, Desa Sentul, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang. 20, berapa banyak pengangguran di Kabupaten Tangerang, berapa banyak perusahaan gulung tikar tidak mampu lagi. Nah, ada perusahaan, walaupun perusahaan kecil mau bangkit kembali, kita bilang tadi, harusnya juga dikasih ke solusi dong. Kami kasih solusi. Jangan hanya di justice di pojokan tapi nggak ada solusi gitu kan gitu. Kasih solusi kami yang masuk akal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Badrut Tamam bisa hadir menjumpai pemirsa Banten TV dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Dan ada isu terhangat untuk kita bahas menarik di edisi kali ini. Ada salah satu perusahaan di Kabupaten Tangerang. Perusahaan adalah pengolahan limbah B3 yang menjadi persoalan. Kenapa menjadi problem? Karena hingga saat ini sejak keputusan penghentian sementara oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, di sini jelas dengan nomor surat 700/1374 DLHL tahun 2022, pemerintah menginstruksikan bahwa perusahaan atas nama PT Sukses Logam Indonesia atau SLI dihentikan sementara. Nah, ironis memang di saat masih pandemi, ya banyak orang yang ingin berusaha kerja, ini malah dihentikan sehingga berimpact kepada pengurangan atau penghentian pekerja yang harusnya masyarakat atau warga yang bekerja di PT SLI bekerja dan punya penghasilan sehingga sekarang menjadi pengangguran. Dan kita akan menjawab lebih tajam persoalan yang krusial ini dengan Humas PT SLI langsung, Bapak Alamsyah. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Alamsyah? Sehat. Waduh, izin Pak buka masker Pak ya. Oke, siap. Nah, biar lebih menarik karena sudah vaksin. Ya aman ya. Nah, karena kita ngopi hangat, kita ngopi dulu nih. Bang Alamsyah sudah sediakan kopi untuk kita. Ya. Siap. Ayo, silakan Bang Badrut. Mantap, kopi hitam. Semangat kita ya Bang. Nah, saya panggil Bapak Pak Abang aja nih. Abang aja lebih. Oke, karena agak mudah ya Bang. Ya, siap. Abang ini sangat menarik, memang isu ini sudah viral. Saya lihat beberapa media massa, khususnya media online, yang membicarakan ini Bang. Mengangkat isu-isu ini, karena memang terus bergulir seperti itu Bang. Ada beberapa waktu lalu ada aksi demonstrasi, warga yang menuntut PT SLI ini beroperasional kembali. Begitu ya. Memang separah apa sih sehingga PT SLI ini harus ditutup Bang? Jadi Abang bisa cerita dari awal. Ya, terima kasih Bang Badrut. Kalau kita lihat sebenarnya separah apa, sebenarnya nggak terlalu parah sebenarnya, nggak parah-parah. Jadi intinya gini, ini suatu opini yang diciptakan seolah membahayakan, menakuti, dibikin takut-takuti gitu. Kita bilang itu semua dibuat rasa ketakutan mencekam, seolah perusahaan ini perusahaan yang mematikan. Betul. Sebenarnya perusahaan ini juga belum jalan-jalan acan, sama sekali belum berjalan. Satu. Kedua, kalau kita bilang lagi kita lihat, ini perusahaan pemanfaat yang dikelola dapat izin. Jadi kalau kita bilang lagi misalkan membahayakan, kita ambil simpel aja. Negara tidak akan mengizinkan kalau sekiranya perusahaan tersebut bisa membunuh rakyatnya. Itu simpel. Gitu. Jadi kalau kita lihat selama ini pemberitaan bukan di ini lagi, tapi emang udah berita pemberitaan nasional ya. Di beberapa media nasional yang dibilang membahayakan, mengancam jiwa, keselamatan. Tapi kalau saya lihat sebenarnya terlalu berlebihan. Iya. Berlebihan yang jelas belum ada yang terjadi. Siapa yang berdampak kemana, ke siapa, apa buktinya, belum ada sama sekali. Jadi masih kesannya ini opini yang diciptakan, ketakutan, segala kan gitu dikemas, gitu kan? Betul. Jadi belum sama sekali, belum valid. Kalau kita bicara kalau emang ada buktinya ini membahayakan, mencemari, mengancam, telah menyakiti, terus membuat dampak tidak sehat, kenapa tidak dibuktikan? Coba gini, ini kan ada statement yang keluar nih dari pemerintah kita, khususnya Kabupaten Tangerang. Ya, ini jelas ini tercatat di media online bahwa
ada kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, pencemaran itu masuk ke pemukiman atau ke warga. Berarti statement ini dianggap Abang hanya bualan begitu saja. Ya, Faktanya terjadi seperti apa, Bang? kalau sebenarnya gini, kalau saya lihat pemberitaan di beberapa media nasional, mereka pun belum kemari, belum melihat, belum pernah melihat langsung apa sih yang terjadi, kan gitu. Jadi ramai pemberitaan seolah seperti itu. Kalau kita lihat begini, pertama SLI ini berdiri tahun 2019. 2020 itu terus terang udah berhenti. 2019 pun cuma berapa bulan, 3 bulan. Mereka uji coba saat itu. Karena emang penyempurnaan terus belum mulai saat itu. Nah, sebelum masuk memang satu pandemi, dihentikan. Dihentikan, kita bilang tadi, semua berhenti. Total. Karena emang saat itu di saat pandemi ya. Nah, sekarang. Nah, di saat udah mulai mau bangkit lagi, tiba-tiba banyaklah penolakan-penolakan gitu. Nah, dengan satu isu yang dibuat seolah-olah mematikan, mengancam, membahayakan. Kalau kita lihat lagi siapa yang terancam, siapa yang terancam, siapa yang dirugikan gitu kan kita lihat lagi. Kenapa? Karena terus terang sebelum masuk kemari perusahaan ini 2019 mereka itu sudah mendekati semua dengan lingkungan. Ada pendekatan, ada sosialisasi. Di sana ada pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, istilahnya diwakili oleh kepala desa kan. Kepala desa. Ada konsultan ahlinya yang di bidangnya. Di sana kan gitu. Di sana disepakati, disampaikan nih ada perusahaan ini loh. Ini jenisnya ini seperti ini, teknisnya seperti ini, alurnya seperti ini, dampaknya ini loh. Ini seperti apa? Kan itu mereka bisa dilihat. Jadi memang dari perencanaan sebenarnya sebelum perusahaan ini dibangun, tentu izin, AMDAL, ya, juga dengan lingkungan. Berarti sudah dilakukan itu semua? Sudah dilakukan, bahkan terus terang yang saya sampai sekarang bertanya ini belum dapat jawaban. Mereka yang menolak sekarang, yang kita bilang tadi bukan masyarakat ya. Kalau masyarakat saya nggak setuju. Terus kalau masyarakat nggak setuju. Kalau masyarakat itu kalau kita lihat satu desa itu luas ya. Bicara masyarakat. Ini hanya sekelompok orang yang menolak keberadaan perusahaan ini terus terang. Dan mereka yang awalnya membuat semua dokumen, mereka yang bantu juga itu. Enggak, maksudnya, mohon maaf ini, yang menolak ini, yang Abang anggap ada penolakan dari segelintir orang, ini karyawan di sini? Bukan. Masyarakat yang bekerja di sini? Warga aja. Ada berapa warga yang menolak. Kita bilang tadi, sebenarnya emang awalnya 2019 saat itu, ada beberapa kejadian memang terus terang kita akui. Ada debu ke mereka, masuk ke rumah mereka, itu wajar. Karena 2019 tersebut saat itu masih ruangan baik yang terbuka. Baik terbuka. Tapi diperbarui. Sudah diperbaiki semua. Sudah aman, sudah selesai. terkendali. Seharusnya sudah clear dong. Udah clear harus ya kan gitu. Sekarang ditutup sementara dari Januari. Artinya tadinya sudah ada pekerja di sini. Berapa total pekerja di sini, Pak? Kalau kemarin kita mulai 2019 loh. 2019 itu belum banyak, sekitar 70-an karena baru coba kan gitu, baru mulai. Sekarang berjalan. total semua berapa? Kalau ini sekarang berjalan 180-an masuk, bisa menyerap. Artinya sementara ini 180 orang itu dirumahkan atau tidak bekerja, tidak punya penghasilan, seperti betul. itu. Dan itu warga-warga sini, mereka yang bekerja di sini. Warga sini semua. Kita bilang tadi, kenapa saya bilang tadi gini, Bang Badru, harusnya juga gini kita lihat. Pemerintah juga melihat, jangan hanya sisi bicara kesehatan yang kita bilang tadi masih belum jelas ya apa dampaknya. Jangan hanya bicara untuk melindungi masyarakat kembali kepada undang-undang otonomi daerah, misalkan kewajiban pemerintah daerah melindungi masyarakatnya, rakyatnya dari ancaman kayak seperti bilang tadi yang namanya limbah segala macam, pencemaran udara. Juga harus memperhatikan aspek kesejahteraan juga. Gitu. Aspek kesejahteraan. Nah, kalau misalkan perusahaan kita ini SLI bermasalah dan ada dampak di sana membahayakan, kan bisa disimpulkan. Gitu, bisa diputuskan, nanti bisa dilihat oh ini berbahaya. Di-off dulu, cabut izinnya deh. Gitu kan? Iya, benar. Nggak usah diizinkan gitu. Makanya maksud saya, apakah ketika ini kan teguran sudah berjalan. Tentu pihak SLI juga legowo ketika teguran diperbaiki. Betul? Berupaya, tidak ngeyel-ngeyel gitu kan maksudnya kan? Oh, kita udah ikut. Kita ikut kooperatif karena sampai saat ini satu selembar izin pun nggak ada yang terlewati, kita tempuh semua. Berarti semua sudah clear dong? Sudah dipenuhi semua. Sudah dipenuhi. Semua izin kita udah dipenuhi. Izin pemanfaatan kita udah penuhi semua. Baik, kita bilang tadi semua udah lengkap semua. Nah ini ada satu lagi. Ini tercatat juga di statement Pak Bupati kita nih, Pak Jaki Iskandar. Ini direkomendasikan atau disarankan menggunakan silo
sebagai pengolahan bahan limbah tadi supaya tidak mencemar seperti itu. Ya. Nah ini sebenarnya sudah diikuti atau gimana? Ini kan juga Ya. kalau nggak ini dilaksanakan juga sama saja. Gitu. Gini, Bang Badru, pertama kita harus tahu juga, dalam arti perusahaan ini 2020 udah mulai berhenti, 2021 mulai mau bangkit dan mulai banyak penolakan di sana, sehingga masih bertahan untuk tutup dulu. Nah, sejak peristiwa saat itu sampai dengan di Januari, kita ini terus terang kami belum pernah dapat teguran dari pihak kabupaten atau rekomendasi apapun, surat selembar pun belum pernah terima. Nah, sebenarnya di Januari 2022 kemarin bukan surat yang mereka berikan, tapi kami yang minta. Kami yang minta kasih kami kejelasan apa yang harus kami perbaiki. Jadi, mohon maaf ini saya potong. Iya. Ini menarik. Jadi sebelumnya tegurannya dalam bentuk apa? Belum ada teguran sama sekali. Teguran belum ada, rekomendasi belum ada, sama sekali belum pernah ada. Tapi ditutup sementara sudah disarankan dari Januari. Jadi kalau bilang buat penutupan bukan ditutup ya, tapi Ya. dihentikan Jadi kegiatan dihentikan sementara kegiatannya itu Januari di tanggal 3 Februari. Nah, di Januari 2027 pun sudah dikasih surat juga kami rekomendasi untuk menghentikan dulu sampai perbaikan gitu. Nah, kami terus terang di surat itu bukan Pemkab sendiri yang memberikan ke kami, justru kami yang minta. Kalau emang kami ini harus diperbaiki, buat surat dong ke kami ke SLI, biar ada dasar kami perbaikan, gitu. Jadi apa yang harus kita perbaiki? Maksudnya seharusnya teguran itu muncul dulu, surat bersurat, Iya. apa yang mesti diperbaiki. Nah, betul. Ini malah ngambil dulu ke sana. Nah, Ingin sekarang- tahu apa kekurangan. Iya, apa kekurangan? Saya malah yang minta kan, apa yang kekurangannya kan gitu. Nah, sekarang tanggal 15 Januari saya minta ke DLHK, karena yang berkewenangan di sana DLHK Kabupaten. Nah, keluar surat tanggal 15 Januari, kita perbaiki. Nah, dicek lagi, kita minta coba diperiksa lagi apa udah sesuai belum. Sudah selesai. Kita bikin laporan dong. Kita bikin laporan penyelesaian pekerjaan kita yang kita perbaiki. Tiba-tiba tanggal 27 Februari dapat lagi rekomendasi dari Pak Bupati dengan poin yang sama. Poin yang sama yang udah kita kerjakan. Ya udah, apalagi kita coba lagi konsul lagi. Ya udah kita kerjakan apalagi dengan poin yang sama. Tanggal 3 Februari pun keluar lagi surat teguran untuk menghentikan dengan poin yang sama juga sebenarnya. Padahal poin itu sudah Sudah diselesaikan. selesai kan jauh-jauh hari. Di Desember pun udah selesai. Oh ini nanti saya secara objektif juga akan saya tanya dengan pihak DLHK ya kan. Begitu nanti bukan hanya dari pihak perusahaan saja. Jadi Bukan. ya supaya pernyataan ini juga berimbang. Artinya ketika ada teguran itu diselesaikan. Sudah diselesaikan. Muncul lagi surat pembaruan. Dengan Ternyata poin yang sama, juga. dengan poin yang sama. Abang mengira ada apa ini? Kalau saya lihat begini, sebenarnya ada suatu apa kalau kita bilang lagi dalam suatu bicara di pemerintahan mungkin koordinasi antara daerah kabupaten dengan Pak Bupati, mungkin dengan kepala daerah, gitu kan di sini kan gitu. Ya harusnya kan bisa dilihat gitu. Kita udah ditegur, udah diperbaiki. Kalau di dalam perbaikan masih belum lengkap, belum kurang, dinyatakan belum selesai, ini loh belum selesai kok. Masih belum perbaikan baru sekian persen. Dengan poin yang ini ada harus seperti ini, kita lengkapi lagi gitu. Sebenarnya itu aja. Nah sekarang bayangkan 3 teguran dengan poin yang sama dan dengan jawaban yang sama. Terus masalahnya di mana lagi? Gitu kan? Ini kenapa? Abang mengira-kira memang ini mengada-ngada nih surat ini? Sebenarnya kita bilang tadi, susah kembali kita bilang tadi. Yang jelas begini, saya berharap kepada pemerintah daerah Kabupaten Tangerang melihat sisi, jangan hanya bicara tentang opini atau sisi, boleh. Emang saran dari Pemkab, tugas kewajiban Pemkab untuk melindungi masyarakatnya, rakyatnya biar tidak tercemar lingkungan segala macam. Satu sisi. Kalau kita lihat lagi juga sama harus melihat sisi kesejahteraan mereka. Kenapa saya bilang begitu? Perusahaan ini terus terang di saat pandemi 2020 berapa banyak pengangguran di Kabupaten Tangerang. Berapa banyak perusahaan gulung tikar tidak mampu lagi. Nah, ada perusahaan walaupun perusahaan kecil mau bangkit kembali. Kita bilang tadi, harusnya juga dikasih ke solusi dong. Kami kasih solusi. Jangan hanya di justice, di pojokan, tapi nggak ada solusi gitu kan gitu. Kasih solusi kami yang masuk akal. Gitu, harus pertimbangan ke situ kan gitu. Jadi surat teguran itu tidak masuk akal menurut Abang? Kalau kita bilang tadi ya, bukan kita bilang tadi, kayak mengada-ada lah. Oh gitu. Mengada-ada gitu. Mengada-ada. Sekarang 4 poin dengan surat yang sama, dengan poin yang sama. Iya, makanya saya bilang gini, apakah memang limbah ini, pencemaran keluarga ini, yang dianggap seperti itu, ini sangat berbahaya. Ya. Sehingga sampai surat berulang-ulang teguran itu tidak beres-beres gitu loh Bang. Ya, sebenarnya gini, harusnya kita lihat sisi gini. Jangan hanya, makanya saya berharap Pemkab
belajar juga untuk memakai kacamata kuda. Kita pakai aturan. Dalam arti ini perusahaan udah kita ikuti aturan, normatifnya seperti apa, gitu kan. Nah, agar juga tidak tercemar juga kemana-mana, gitu kan. Nah, kalau kita lihat lagi, perusahaan kan saya sampaikan tadi, warga ini tidak sepenuhnya nolak semua. Kenapa? Karena perusahaan terus terang dalam arti dengan lingkungan bagus. Kompensasi berjalan setiap bulan saat itu. Berjalan setiap bulan. Walaupun saat itu udah mulai mereka berhenti pun tetap jalan berkompensasi ke lingkungan. Kompensasi lumayan besar setiap bulan. Jadi hak-hak karyawan sebenarnya sudah terpenuhi dong? Terpenuhi, semua lingkungan terpenuhi. Sekarang bayangin, saya sampaikan. Pertama, yang kerja, kita udah sampaikan, mayoritas orang sini. 97% warga sekitar. Bahkan ada pertimbangan kembali di saat mereka misalkan tidak memiliki ijazah, misalkan. Yang penting punya KTP sini masih punya pertimbangan buat kami. Satu, upah yang di atas rata-rata. UMK lumayan kalau kita bilang dengan upah Kabupaten Tangerang yang masih banyak yang, maaf, di bawah UMK jauh lah. Bahkan 70% juga nggak nyampe, masih jauh di bawahnya gitu kan. Terus juga kita sampaikan, kurang bagaimana perusahaan. Upah bagus, semua kita ikuti. Kompensasi jalan, apa yang jadi keinginan warga kan kita ikut penuhi semua. Warga pun udah setuju semua. Dan satu lagi yang lebih hebatnya yang tidak pernah dilakukan oleh perusahaan manapun, sekelas Alam Sutra atau yang lain pun tidak akan berani. Memberikan BPJS kesehatan kepada lingkungan. Menanggung. Maksud lingkungan ini eksternal dari perusahaan ini? Iya, ditanggung. Lingkungan di sekitar ditanggung BPJS oleh perusahaan. Kalau emang ini berjalan, ditanggung, dibayarin, ditanggung. BPJS kesehatan luar biasa. Apa pernah perusahaan sekelas perusahaan raksasa kayak begitu dengan lingkungan? Artinya lingkungan yang potensi terdampak itu ternyata di cover BPJS dan itu disokong sama perusahaan ini. Perusahaan. Luar biasa Bang ya. Iya, makanya kita bilang tadi, lingkungan sekitar yang terdekat ditanggung oleh perusahaan. Oke, tadi terkait silo Bang. Ini kan sebenarnya masih PR nih. Apa sudah dilakukan silo ini? Ini kan permintaan request kepala daerah kita. Ya, jadi gini, yang pertama saya harus jelaskan tentang masalah silo. Ada 4 poin dasar awalnya. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Kabupaten Tangerang. 4 poin ini. Ini secara normatif semua. Gitu ya, normatif. Nah sekarang 1 poin, tiba-tiba 5 poin. 4 poin keinginan dalam arti rekomendasi dari LH untuk kita benahi. 1 poin keinginan Pak Bupati kepada daerah. 4 poin keinginan LH, 1 poin keinginan kepada daerah. Yaitu silo. Silo itu harus dipasang katanya. Dalam arti emang bagus buat menampung limbah tersebut agar tidak kemana-mana. Nah, cuman saya pertanyakan cuma satu, silo itu terus terang. Kenapa kita sampai sekarang belum pasang silo? Siap, silo kita punya, tinggal kita berdirikan. Jadi perusahaan ini sebenarnya punya dong? Sudah punya silo, tinggal kita naikkan ke atas, kita berdirikan. Nah, pertanyaan cuma satu, silo tersebut di saat dipasang di perusahaan ini tidak akan terpakai. Ini pemanfaat loh, SL ini pemanfaat B3 yang dapat bahan baku dari penghasil. Dari penghasilnya semua dikarungin. Datang ke perusahaan kita. Nah, nyampe karung, sampai sini masih bentuk karung. Silo di atas misalkan. Terus gimana cara memasukkan bahan baku ini dari karung ini ke sana? Jadi secara mekanisme sebenarnya penggunaan silo tidak efektif di sini? Tidak efektif, tidak akan terpakai. Lah, pemerintah kan bukan ngada-ngada begitu Bang. Artinya mereka sudah uji klinis. Artinya sudah beberapa perusahaan sudah hampir yang sejenis menggunakan itu. Tidak ada. Perusahaan sejenis yang seperti kita, saya udah keliling se-provinsi Banten. Tidak menggunakan silo? Tidak ada yang menggunakan silo. Anggap contoh yang perusahaan sejenis ini di mana? Ya, Cikande. Kawasan modern silo. semua, kawasan modern tidak ada. Cikande menggunakan silo? Tidak ada yang menggunakan silo. Tidak ada. Tidak ada yang menggunakan silo satupun. Tapi ketika Rekom ini diminta kepala daerah untuk menggunakan silo, Abang menggunakan silo bisa? Bisa. Kalau emang kita menggunakan silo, saat itu pun kami bilang, kita siap. Oke, artinya, ya tanda kutip, ketika digunakan pakai atau tidak dipakai, ketika harus digunakan di sini, siap? Siap ada. Pertanyaan tinggal sekarang pertanyaan cuma satu. Saat itu pun saya tanyakan ke pemerintah kabupaten, pemerintah daerah. Kita pasang. Cuman kalau ini tidak terpakai, tidak efektif misalkan, terus bagaimana? Bisa nggak kami dikasih jaminan tidak akan komplain lagi ke kami? Oh gitu. Mereka tidak bisa menjamin. Oh gitu. Tidak ada yang bisa menjamin. Kenapa tidak bisa menjamin? Nah, ya sekarang mau gimana? Nanti kalau kita pasang sangkanya formalitas kali pihak yang menolak. Cuma formalitas doang pasang silo, tidak digunakan. Ternyata emang tidak terpakai. Tidak terpakai mau gimana? Tapi itu sudah dijelaskan ke mereka. Nah sebenarnya mereka cuma satu acuannya. Izin pemanfaatan kita dari Kementerian Lingkungan Hidup bisa dilihat. Di sana ada nggak menggunakan silo?
Aturan tidak? Tidak ada. Kalau di sana menggunakan silo, ditentukan untuk menggunakan silo, terus kita tidak buat, berarti kita menyalahi aturan dong. Gitu kan gitu. Yang jelas di sana tidak ada, karena mereka terus terang sebelum mengeluarkan izin tersebut, dianggap udah layak untuk beroperasi, mereka juga sama. Mereka turun dulu ke lokasi, ke lapangan turun, ngecek semua, dengan konsultan para ahli yang di bidangnya. Harus paham. Jadi dari 5 rekomendasi ELA, 4 sudah selesai semua, 4 tinggal sudah satu selesai. silo. Satu kayaknya Pak Silo Bupati. pun sebenarnya sanggup untuk Sanggup, dipasang. ada. Cuman karena pertimbangan tadi, asas Pertimbangan. pemanfaatannya. Iya. Ya, percuma kalau nggak dipasang, kalau dipasang Satu juga. percuma, kedua dampaknya lebih parah daripada nggak pakai silo nanti. Kok lebih Akan parah? parah. Karena apa? Satu, karung itu akan kita buka tetap di bawah. Bahan baku. Kita buka. Terus kita naikkan lagi ke atas silo yang tinggi. Terbang semua ke bawah angin, lebih tinggi, lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Oke. Itu kan Oke, pertimbangan kita. sejauh ini audiensi dengan pihak pemerintah atau kepala daerah sudah dilakukan? Sudah. Kita sudah lakukan, kita minta waktu ke pemerintah daerah menjelaskan tentang kami. Jadi biar paham, ini zinc oxide. Kita ini pemanfaat B3 menjadi zinc oxide. Gitu kan. Harusnya, ini satu-satunya di Kabupaten Tangerang sudah didukung. Satu-satunya? Satu-satunya di Kabupaten. Kenapa? Karena Kabupaten Tangerang banyak sekali perusahaan peleburan. Peleburannya banyak banget. Jadi sementara ini Pemanfaatnya tidak ada. Oke, sementara ini tutup berarti suplai dari mana? Ya sekarang kalau sementara kalau udah tutup begini, ya mereka kan buang keluar. PAD kan ada di PAD. Oh iya, sayang dong PAD masuk ke sana ya. Sayang. Jadi pada satu-satunya harusnya dipertahankan ya. Satu-satunya dipertahankan. Harusnya dipertahankan di sini. Karena satu-satunya. Dan ini di kawasan, ingat. Ini di kawasan yang bebas komplit. Oke, jadi ke kementerian sudah ELA sudah clear. Tinggal satu itu silo rekomendasi. Dan catatannya itu berarti kalau silo dipasang juga pemanfaatan buat apa gitu. Bahkan lebih parah. Iya, lebih parah. Itu permasalahan kita bukan masalah efektivitas, tapi lebih parah. Lebih parah. Nah sekarang, ting-tingnya nunggu apa sebenarnya? Nunggu apa lagi ya, Pak? Kita tinggal satu aja. Sebenarnya sih kalau kita bicara aturan, yang kita udah pegang dokumen, terus nunggu apa lagi? Tinggal jalan. Cuma karena kami perusahaan juga ikut masih patuh dengan aturan, kami minta satu pandangan atau misal kita minta saran dari pihak kementerian. Minta saran, arahan, kami ini seperti apa. Di saat mereka telah memberikan arahan, baru kita akan berjalan kembali. Karena toh izin juga udah selesai kok. Apalagi gitu kan gitu, izin kita selesai. Padahal nggak semua perusahaan yang berizin Nggak sebenarnya. semua perusahaan nggak berizin. Kita bicara real di kabupaten ini, bahkan di provinsi Banten. Yuk kita membuka-bukaan berapa banyak perusahaan yang berdiri di zona yang salah. Terus dari mana sumber izinnya? Bahkan di perusahaan yang legal malah di Banyak, mana masih bertahan, masih jalan. Kenapa kita yang resmi, Oke. perusahaan yang dokumennya lengkap semua lengkap, ikuti aturan masih bermasalahkan gitu. ketika ada masalah juga diikutin, ketika direkomend diikutin Semua juga. diikutin. Semua aturan ikut, kooperatif berarti Iya. PT SLI. Itu. Satu lagi kita bilang lagi, kita berharap sebagai satu, uji coba. Hal terkecil, nggak perlu bukan uji coba. Sekarang kita melakukan perbaikan, tapi tidak ada uji coba. Terus bagaimana mau mengetahui bahwa kita udah melakukan Nah, perbaikan? seharusnya yang punya kewenangan uji coba itu dari, Kita kan ngundang ke LH juga, undang LH. oh sudah pernah dilakukan? Sudah pernah dilakukan uji coba tersebut. Udah pernah dilakukan, kita uji coba. Kita minta uji coba sampai sekarang juga belum dapat jawaban. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Sebenarnya terbuka, kalau mau uji coba silakan. Nah sekarang prinsipnya cuma satu, perbaiki dulu. Katanya silo itu pasang silo baru uji coba. Nah sekarang saya bilang tadi, ini aja belum kita uji coba yang pakai aturan. Oke, berarti PT SLI tinggal nunggu rekom dari Ya, kementerian. saya berharap sih dari pemerintah pusat, Kementerian Lingkungan Hidup Pusat, untuk bisa ini, kita bilang tadi, mengatasi ini, menengahi ini. Karena hal seperti ini terus serang. Akhirnya kasihan investor, gue bicara pada masyarakat juga kan manfaat juga harusnya. Siap. Gitu. Oke, terakhir Bang, apa yang mau disampaikan nih untuk barangkali Bang untuk pemerintah? Ya, saya berharap begini, ada suatu kayak di pemerintah kabupaten khususnya, untuk melihat lebih fair lagi, lebih mulai mementingkan menimbang aspek kesejahteraan, memberikan kepada kami perusahaan untuk melakukan uji coba, melihat dampak nanti setelah uji coba, kan belum tahu dampaknya satu, kita bilang tadi, kasihan, kenapa? Karena saat itu kita bicara pandemi, berbanyak pengangguran di kita, yang justru kalau bicara tentang masalah Kamtibnas lebih mengkhawatirkan di saat mereka bicara perut lapar gitu. Seharusnya gitu kan mereka bisa kita lihat lagi, itu aspek seperti itu bisa dilihat. Jadi bukan hanya bicara tentang masalah mencegah pencemarannya. Nah sekarang kita lihat lagi aspek kesejahteraannya di saat perusahaan berjalan, banyak juga menyerap tentang kerjaan mereka, lingkungan. Bekerja semua, mereka bisa bekerja, bisa nafkahi keluarganya,
bisa buat beli pakaian anaknya, bisa urusan mereka minimal mereka udah ke cover semua. Harusnya itu dipertimbangkan satu gitu, yang kita pertimbangkan begitu. Oh, oke, siap, mantap. Oke Bang, terima kasih ini waktunya ya dan kesempatannya saya bisa berkunjung ke sini dan mudah-mudahan ya untuk pemirsa Banten TV, khususnya juga untuk warga Cengkok nih, warga Cengkok ya yang memang berdomisili di sini, yang juga karyawan di sini juga memang perlu diperhatikan. Memang tadi betul aspek kesejahteraan. Aspek kesejahteraan. Ya, karena memang kalau semua sudah dipenuhi, rekomendasi sudah penuhi, tinggal nunggu apa? Apalagi? Iya kan, tinggal bikin operasional dan mereka akan ada impact kesejahteraan buat mereka sendiri. Oke, saya Badut Tamam pamit undur diri. Kita ketemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Siap.